Kisah berawal dari seorang karyawan yang bernama Akira Tendo yang mulai bekerja di perusahaan produksi yang diimpikannya. Dan di sana Akira tidak sengaja bertemu dengan perempuan yang bernama Otori Saori. Setelah pulang kerja, Akira pun berkumpul dengan teman-temannya di salah satu restoran. Akira pun bertemu kembali dengan perempuan itu. Dan di sana Akira mulai menyukainya. Akira pun mulai kelelahan karena harus bekerja terus-menerus di perusahaan itu tanpa henti. Di tahun kedua Akira bekerja, banyak temannya yang sudah keluar. Akan tetapi Akira masih bertahan di sana karena ada Saori. Akira pun mengetahui bahwa cintanya itu bertepuk sebelah tangan setelah dia tahu kalau perempuan itu adalah simpanan direkturnya. Di tahun ketiga, Akira sudah mulai lelah dan sudah tidak ingin pergi lagi ke perusahaan itu. Pagi harinya, ketika Akira memaksakan untuk pergi ke kantor, tidak sengaja Akira melihat wabah zombie menyebar. Akan tetapi Akira malah kegirangan senang karena tidak usah pergi lagi untuk bekerja di perusahaan tersebut. Ketika Akira sedang tiduran di atap karena dikejar oleh segerombolan zombie, Akira pun teringat dengan perempuan yang dia sukainya. Akira pun langsung saja pergi ke rumah Otori untuk menyatakan cintanya yang telah dia pendam selama 3 tahun. Setelah sampai di rumahnya, Akira pun merasa gugup dan mencoba memberanikan diri dengan menekan bel. Akan tetapi tidak ada yang keluar. Akira pun mencoba membuka pintu dan merasa aneh karena pintunya tidak dikunci. Ketika Akira masuk ke rumah Otori, di sana Akira melihat direkturnya yang berubah menjadi zombie. Akira pun meminta maaf karena mau mengundurkan diri, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada direkturnya karena telah menerimanya bekerja di perusahaan itu. Akira pun mendorong sang direkturnya keluar dari jendela. Setelah direkturnya jatuh, Akira pun bertemu dengan Otori yang sudah berubah menjadi zombie karena digigit oleh sang direktur. Dengan wajah kecewa, Akira pun mengatakan bahwa dia menyukai Otori. Setelah itu, Akira pun pergi untuk memikirkan apa yang dia mau lakukan esok hari. Akira pun pergi ke minimarket untuk membeli sebuah buku dan spidol untuk menuliskan 100 hal yang dia lakukan sebelum menjadi zombie. Esok harinya, Akira pun bersih-bersih rumah karena setelah 3 tahun rumahnya berantakan, banyak dengan sampah berserakan di mana-mana. Akira pun sangat senang karena bisa meminum bir di pagi hari, sampai dia pun menitikkan air mata. Ketika mau mengambil bir, Akira pun sontak kaget karena stok birnya habis dan harus mencari keluar yang membuatnya kerepotan. Tetapi Akira pun memutuskan untuk pergi mencari bir ke minimarket. Akira pun dikagetkan oleh seseorang yang sedang melamun di balkon. Dan orang tersebut menyuruh Akira untuk ke rumahnya karena masih aman dari serangan zombie. Tapi Akira menolaknya karena dia mau pergi ke minimarket. Dan orang itu pun memesan sesuatu untuk membelikannya tisu toilet. Akira pun menggunakan sepeda untuk pergi ke minimarket. Sesampainya di minimarket, Akira pun bertemu dengan seseorang yang sedang meminum air. Akira pun menyapa orang tersebut dan dia malah dicuekin habis oleh orang itu. Akira mengejar perempuan itu dan meminta kontak perempuan itu. Dan perempuan itu mengatakan kalau perbuatan Akira tersebut adalah sebuah perbuatan yang konyol karena mementingkan bir daripada nyawanya sendiri. Si perempuan tersebut tidak mau berbagi kontak dengan Akira. 余計なお世話でしょうけれど、そんなもののために街中に出ることが
Setelah berbelanja, Akira pun bingung bagaimana dia pulangnya karena sepedanya tersebut telah rusak. Tetapi dia menemukan motor di tengah perjalanan. Dia pun menemukan motor yang lebih bagus lagi dan langsung memakainya. Akira pun kembali memanjat untuk pergi ke rumahnya. Tapi ketika sampai di orang yang menitipkan tisu toilet, Akira pun kaget karena rumahnya sudah hancur berantakan. Akira pun sampai di rumahnya dan menuliskan harapan-harapan yang telah dia lakukan dan yang belum dilakukannya selama ini. Adegan pun berganti ke perempuan yang ditemui Akira waktu di minimarket. Kejadiannya sebelum bertemu dengan Akira. Kita sebut saja dia adalah Mawar. Mawar pun mengawali harinya dengan berlari dan mengamati pergerakan zombie. Mawar pun memahami ada dua pergerakan zombie, yaitu berjalan dan berlari. Akan tetapi Mawar membutuhkan data yang banyak. Mawar pun pergi ke minimarket dan memasang kamera di sepedanya. Ketika di minimarket, Mawar pun bertemu dengan Akira yang dianggapnya sebagai orang aneh. Ketika mau pulang, Mawar pun mendengar suara klakson dan berasumsi kalau banyak zombie yang berdatangan. Mawar pun memprediksi kedatangan truk yang di luar kendali dengan banyaknya zombie yang berdatangan. Ketika zombie masuk ke minimarket, Akira pun menghadang zombie itu untuk menyelamatkan si Mawar. Akan tetapi malah si Akira yang diselamatkan oleh si Mawar karena berada di jalur truk. Setelah truknya menabrak, Mawar pun pergi dan kembali ke rumahnya. Adegan pun kembali ke Akira yang sedang bingung untuk mencukur atau memanjangkan janggutnya. Setelah selesai, Akira pun senang karena jaringan internet sudah mulai berjalan lagi. Akan tetapi dia masih merasakan kesepian dan teringat seseorang yang bernama Kencho. Adegan pun beralih ke orang yang bernama Kencho yang sedang bingung karena terjebak di ruangan yang terdapat banyak zombie. Kencho pun teringat masa di mana Akira sedang tertawa terbahak-bahak karena melihat kelucuan dari Kencho. Tidak lama kemudian, Akira pun menelepon Kencho dan menanyakan alamat dia berada. Akira pun langsung pergi ke alamat tersebut yang dikirimkan oleh Kencho, yaitu di Shinjuku. Para zombie pun pergi karena mendengar suara klakson mobil. Akira pun akhirnya menemukan Kencho. Mereka pun kaget karena banyak zombie berdatangan. Mereka pun langsung pergi ke atap untuk kabur. Kencho pun bingung. Tetapi Akira menyarankan untuk melompat ke gedung sebelahnya. Akira pun mencoba dan berhasil melompati gedung itu. Tetapi Kencho tidak bisa melompat ke sana. Akira pun menyemangati Kencho dan Kencho pun berhasil melompat ke gedung tersebut. Esok harinya Akira makan masakan dari Kencho. Masakan tersebut sangat enak dan Kencho pun bilang kalau itu adalah keahlian seorang pria. Akira pun mengajak Kencho ke Ikeburo untuk membeli sebuah TV yang besar. Ketika di sana, Akira pun menanyakan kepada Kencho apakah dia mau menjadi komedian karena itu cita-citanya dari kecil. Sedikit lagi mau sampai, jalannya ketutup sama mobil. Di jalan pun sedang ada dua mobil yang mendekatinya. Mereka pun memikirkan jalan lain dan mereka pun berhasil melewati jalan terowongan. Oi, Masaka! Tetapi di terowongan itu banyak zombie. Akhirnya mereka pun selamat. Setibanya di toko,
mereka bertemu dengan orang-orang yang selamat dan berpikir pesimis karena tidak akan selamat dari zombie. Mereka pun berkenalan. Mereka adalah Reika, Maki, dan Yukari. Kencho pun menanyakan apakah mereka adalah temannya. Reika pun menjelaskan bahwa mereka bertiga baru pulang dari Los Angeles dan pekerjaan mereka adalah pramugari. Akira pun langsung menanyakan Yukari tentang pacar, tapi Yukari malah mencampakkannya. Kencho pun malah cepat mendekati Maki dan memanas-manasi Akira. Akira pun tidak mau kalah dengan meminum air lewat hidung. Ketika di toilet, Yukari pun mendatangi Akira dan menanyakan kondisinya. Di tempat lain ternyata orang satu lagi telah digigit oleh zombie. Akira pun menanyakan kenapa dia memperdulikannya. Yukari pun menjawab, karena tidak mungkin orang biasa minum lewat hidung. Dan Yukari pun memberikan jawaban terkait pacarnya. Yukari sudah mempunyai pacar, akan tetapi dia kehilangan kontaknya dan kemungkinan sudah menjadi zombie. Ketika Kencho mencari Reika, Kencho pun kaget melihat Reika sudah menjadi zombie dan Reika malah menggigit Maki. Ketika Akari dan Yukira sedang berbagi cerita dan pengalamannya, Yukari pun digigit oleh orang tua yang telah menjadi zombie. Setelah tergigit, Yukari pun menyuruh Akira pergi. Kencho pun mendapatkan TV yang gede dan langsung keluar dari sana. Setelah sampai, Akira pun kembali bermain game. Keesokan harinya, Kencho mewarnai rambutnya. Akira pun kepikiran untuk menjadi superhero untuk menyelamatkan orang-orang dari zombie. Mereka pun pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan seragam superhero. Akira pun menemukan kostum tersebut. Di dalam bus ada seseorang yang terinfeksi dan menyebabkan kekacauan. Ada anak sekolah yang keluar dari bus yang sedang berlari dikejar zombie. Ketika mau dimakan, Akira pun muncul dengan menggunakan kostum superhero-nya. Akira pun bertemu lagi dengan wanita yang pernah ia temuinya di minimarket. Ketika Akira dikepung oleh zombie dan meminta bantuan Kencho, tapi Kencho malah mencampakkannya. Setelah selamat dari kepungan zombie, Akira pun menyapa perempuan itu dan mengajak kenalan orang tersebut. Akan tetapi malah kena ceramah oleh perempuan itu, dan perempuan itu pun terus-menerus mengomel tanpa henti. Di akhirnya wanita itu pun menolak berkenalan dan memberikan kontak dengan Akira. Ketika sedang memeriksa sesuatu, Akira bertemu dengan zombie hiu yang mempunyai kaki. Ketika akan menyelamatkan diri dari serangan zombie hiu tersebut, seseorang perempuan mendorong wanita itu dan wanita itu pun masih berada di luar. Akira pun pergi menyelamatkan si wanita itu. Ketika ditolong pun, wanita itu masih saja menceramahi Akira. Wanita itu pun menanyakan Akira tentang rencananya. Akan tetapi Akira tidak mempunyai ide dan si wanita itu pun menawarkan ide yang kemungkinan konyol. Akira pun mengulur-ngulur waktu supaya wanita itu dapat menemukan alat yang mempunyai aliran listrik. Wanita itu pun melempar baterai dan Akira menangkapnya. Kemudian zombie itu pun kalah dengan satu kali pukulan. Akira pun melanjutkan perjalanan dengan Kencho dan wanita itu pun mengikutinya. Setelah mau pergi, wanita itu pun akhirnya memberikan kontak kepada Akira. Dan wanita tersebut namanya adalah Mikazuki Shizuka. Dan akhirnya Akira pun pergi ke Kanto, tempatnya di wilayah Gunma untuk bertemu dengan orang tuanya. Di tengah perjalanan, Akira pun mampir ke tempat mobil camping. Setibanya di sana, Akira pun bertemu kembali dengan Shizuka. Ketika Akira mau mengajak bareng, Shizuka pun langsung menolaknya. Akan tetapi, karena Shizuka tidak mempunyai SIM, akhirnya Akira dan Kencho pun memaksa Shizuka untuk bergabung dengan mereka bertiga.
Si Juka pun mencari mobil dengan tenaga yang sangat bagus dan kokoh di bagian depan. Akira pun menemukan mobilnya, tetapi si Juka pun mendapatkan mobil impiannya. Setelah mendapatkan mobil impiannya, akan tetapi malah diketawakan oleh Kencho dan Akira. Mereka pun akhirnya memilih acak mobilnya karena banyak gerombolan zombie yang datang ke sana. Akan tetapi Kencho lebih memilih menaiki motor. Ketika di dalam mobil, si Juka pun menjelaskan kalau zombie bermula dari virus yang harus diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan penawarnya. Ketika mau memasuki Gunma, ada yang memasang ranjau paku dan orang yang memasangnya adalah bos Akira ketika masih bekerja di perusahaan itu. Mereka memasang ranjau itu sengaja untuk memperalat dan memberikan Akira pilihan selama 2 hari untuk membantu mereka dan menyiapkan perbekalan. Akira pun tidak bisa menolaknya. Akira pun dipekerjakan sebagai kuli angkatnya mereka. Kencho pun menyalahkan dirinya karena Akira menjadi bekerja tanpa henti. Ketika Akira mempersiapkan bir untuk didinginkan dan dibagikan kepada orang lain, bosnya pun mempergokinya. Akira pun selalu tidak bisa berbicara lancar ketika di depan bosnya yang lagi marah. Ketika bosnya lagi marah, temannya langsung datang dan mereka senang melihat bir yang didinginkan. Langsung saja si bos tersebut tiba-tiba menjadi baik dan mengajak orang lain berpesta. Tetapi setelah yang lainnya pergi, Akira pun mendapatkan kemarahan lagi dari bosnya dan langsung terlihat terpukul. Mereka pun melanjutkan pesta, tetapi Akira kelelahan dan menjatuhkan semua birnya. Dan bos Akira pun meminta si Juka untuk menuangkan bir tersebut dan meminta si Juka untuk meminumnya. Akira pun menjatuhkan persediaan makanannya dan langsung kena marah oleh bosnya Akira. Setelah memarahinya, bosnya pun melakukan Akira seperti itu karena ingin menghargai usahanya. Ketika sore hari, si Juka pun kembali dan berdiam diri di dalam mobil. Ketika di dalam mobil, dan dia pun tersenyum melihat catatan Akira. Setelah 2 hari yang dijanjikan, Akira pun memilih untuk menetap di sana dengan bosnya. Si Juka pun sangat kesal kepada Akira karena selalu menuruti perkataan bosnya tanpa dapat memilih kebebasannya. Si Juka pun dulunya sama seperti Akira, akan tetapi si Juka disadarkan oleh Akira dan memberikan motivasi untuk Akira supaya dapat memilih apa yang mau dia lakukan. Si Juka pun melihatkan harapan yang belum disampaikannya. Bosnya pun langsung mengambil buku tersebut. Ketika catatan tersebut mau diinjak oleh bosnya, Akira pun menghentikannya dengan tubuhnya sendiri. Akhirnya Akira pun sadar dan meminta maaf kepada bosnya. Ketika persediaan makanan datang, ternyata ada zombie yang bersembunyi dan membuat keadaan menjadi buruk. Akira pun malah menyelamatkan bosnya dari zombie dan mengurung zombie dengan mobil, kemudian mobil itu langsung diledakkan. Akira pun pergi dengan yang lainnya. Dengan meninggalkan bosnya sendiri, Akira pun langsung melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, mereka pun menemukan penyitas dan Akira pun memakai kostumnya. Akan tetapi mereka kaget melihat seorang yang memakai pakaian perang yang membasmi zombie. Orang tersebut mengenalkan dirinya dan orang tersebut adalah Beatrix. Beatrix merupakan orang asing yang menyukai kebudayaan Jepang. Beatrix pun meminta tolong untuk mengantarkan ikan-ikan ini ke daerah Takasaki. Akira pun menanyakan kenapa ingin ke sana. Beatrix pun menjawabnya, di sana terdapat koki sushi yang sangat dia idamkan. Akira pun akhirnya mengantar Beatrix ke Takayashi. Di tengah perjalanan, mereka pun dihadang oleh kumpulan zombie. Dan mereka pun mengumpulkan semua zombie dengan menggunakan klakson mobil. Ketika semua berkumpul, mereka pun melemparkan botol yang dapat memicu api. Ketika mau menyalakan api, segerombolan zombie
berdatangan dan membuat mereka bingung karena zombinya semakin banyak. Akira pun akhirnya memakai kostumnya lagi dan menghajar para zombie. Patrick pun datang membantunya. Ketika terpojok oleh zombie, Shizuka pun membantu mereka dengan membuat suara yang diterbangkan oleh drone. Dan Kencho pun membakar zombinya. Akhirnya mereka pun sampai di restoran sushi. Patrick pun sangat terharu setelah memakan sushinya. Keesokan harinya mereka pun mengunjungi pemandian air panas. Dan mereka pun menemukannya dan sempat berenang di pemandian. Akan tetapi seketika Patrick mau berenang, gerombolan zombie pun berdatangan dari dalam pemandiannya. Dan mereka pun melarikan diri sampai menaiki bukit. Karena kecapean, mereka pun tidur di atas bukit. Malam harinya, Akira pun terbangun dari tidur karena kehausan. Ketika sedang berjalan di tengah malam, Akira pun menemukan sumber air panas di tengah gunung. Dan Akira pun memutuskan untuk berendam. Kemudian Akira pun tidak sengaja malah bertemu dengan Shizuka yang sudah berendam lebih dulu. Shizuka meminta maaf kepada Akira karena telah mengolok-oloknya tentang percintaan. Karena dulunya Shizuka selalu dikerasin oleh orang tuanya. Dan segala sesuatunya suka ditolak oleh orang tuanya. Dan harus mematuhi tujuan ayahnya. Lagi enaknya Akira dan Shizuka berbincang, Kencho dan Patrick pun datang, langsung melompat untuk berendam. Besoknya ketika mau sampai di desanya Akira, mereka melihat blokade jalan yang menutup para zombie. Shizuka pun memberikan saran, mending kita melewati pegunungan saja. Di pegunungan, Akira kelihatan khawatir dengan keluarganya. Akan tetapi Shizuka memberikan penjelasan kalau di dalam blokade tersebut dua-duanya tertutup rapat dan tidak ada zombie yang masuk, dan meyakinkan kalau warga desa baik-baik saja. Ketika dalam perjalanan mereka kaget karena ada suara teriakan yang ternyata seorang kakek-kakek yang sedang dikejar oleh babi hutan yang sudah berubah menjadi zombie. Untungnya Patrick pun langsung memanah babi hutan itu. Orang itu adalah Komano Asaru dan dia tinggal di rumah pohon yang belum selesai. Akira pun sangat terpukau oleh rumah pohon itu dan menawarkan diri untuk membantu Komano dalam membereskan rumah pohonnya. Komano pun memberikan penjelasan cara membuat dan merawat rumah pohon. Akira pun menanyakan tentang keluarganya Komano. Komano pun menjelaskan kalau istrinya dan anaknya digigit oleh zombie di depannya dan keinginan membuat rumah pohon itu adalah keinginan anaknya ketika orang tuanya sudah pensiun nanti. Akhirnya rumah pohon tersebut pun berhasil diselesaikan. Akira pun melanjutkan perjalanannya dengan melewati jalan setapak dan jembatan yang sudah rapuh. Akhirnya Akira pun sampai di tempat kampung halamannya. Sesampainya di sana, mereka pun kaget karena tidak ada seorang pun di sana, dan Akira pun berlari menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Akira pun kaget kalau di rumahnya sedang banyak orang yang berpesta. Akira pun bertemu dengan orang tuanya dan mengucapkan hal-hal yang Akira ingin ucapkan. Akan tetapi ayahnya malah memukul Akira dikarenakan situasi lagi genting, malah menyempatkan diri untuk ke sini. Ayah Akira pun menyuruh teman-temannya untuk beristirahat di rumah kosong. Ayah Akira dan yang lainnya pergi untuk ke ladang. Teman-teman Akira pun menyantap makanan yang disediakan oleh ibunya Akira. Patrick pun menanyakan kenapa di terowongan tersebut banyak zombie yang terkurung. Ibu Akira pun menjelaskan kalau zombie itu adalah warga kota yang berbondong-bondong ke desanya karena mengetahui di desanya itu masih aman. Akan tetapi ada satu orang yang sudah tergigit zombie dan mengakibatkan semuanya terinfeksi. Dengan cara terpaksa, warga desa pun bergotong royong untuk menutupnya supaya tidak terjadi penyebaran lebih luas. Kencho pun terharu mendengarnya. Ada juga orang kota yang selamat datang ke sini dan tinggal bersama mereka. Akira pun ketika mau membantu ibunya
Tetapi ibunya menolak dan menyuruh Akira untuk beristirahat karena lelah untuk melakukan perjalanan ke sini. Ayah Akira pun datang dan meminta Akira untuk membantunya di ladang. Akira pun menanyakan kondisinya, akan tetapi Akira pun kebingungan karena reaksi orang tuanya biasa saja ketika Akira pulang. Selepas dari ladang, Akira pun berpapasan dengan 4 orang kota yang mencurigakan. Akan tetapi Akira mengacuhkan mereka dan terus berjalan untuk pulang. Paginya, Akira pun dirias untuk menjadi gimbal oleh wanita yang datang ke kampung Akira. Mereka adalah mahasiswa dan ada juga yang bekerja sebagai make-up artist. Shizuka pun sedang membantu membuatkan nasi menggunakan tungku. Tiba-tiba seorang laki-laki tua memeluknya yang menganggapnya dia sebagai istrinya. Shizuka pun terkejut dan trauma. Menjadi tersebut dikarenakan istrinya meninggal. Lalu ada yang masuk ke rumah itu dengan luka sabitan di tangannya. Dan Shizuka pun menjelaskan tentang cara penanggulangannya yang benar. Penjelasan itu membuat orang yang sakit langsung berdatangan ke rumah itu untuk diobati. Di lain tempat, Kencho sedang mengobrol dengan orang yang sedih karena ditinggal oleh orang tuanya. Kencho pun mengenalkan dirinya dan wanita itu adalah Anji. Sorenya, Akira pun sedang di ladang dan Kencho pun datang. Tidak lama kemudian, orang yang mencurigakan tersebut datang ke sana. Dia ternyata Igurashi, teman sekolahnya Akira dan Kencho dulu. Malam harinya Akira pun mengajak minum ayahnya. Akira pun menanyakan impian ayahnya. Dan impian ayahnya sejak kecil adalah sebagai astronot. Ayah Akira pun mengolok-olok rambut Akira sambil tertawa. Di lain tempat, Igurashi membuat keributan dengan orang-orang di desa Akira dengan melepaskan semua zombie yang ditahan oleh orang-orang desa itu. Akira pun terkejut dengan banyak zombie yang menuju ke rumah orang tuanya. Igurashi pun meledakkan sebuah dinamit mana orang desa bersembunyi. Akira dan yang lainnya berkumpul untuk menyelamatkan warga desa. Saat itu pun Kencho sedang mencoba memegang pagar listrik yang kata Patrick tidak ada listriknya. Dan Kencho pun memegangnya. Alhasil Kencho pun tersengat listrik yang sangat tinggi. Shizuka pun langsung memukul Kencho untuk menjauhkannya dari sengatan listrik. Patrick pun merasa kebingungan. Kenapa tegangannya bisa setinggi itu? Patrick pun curiga ada yang merusak tegangannya. Grup Akira pun kaget dengan kedatangan Igurashi yang diikuti zombie. Dan mereka pun kaget Igurashi yang melakukan semua itu. Dan Igurashi pun ingin membuat Akira menjadi zombie. Karena waktu di sekolah, Igurashi iri dengan Akira yang selalu bahagia. Akira pun mulai mengalahkan zombie satu persatu untuk pergi menyelamatkan orang tuanya. Mereka pun membagi tugasnya. Kencho menyelamatkan gadis kecil dan bertarung di atas. Sedangkan Patrick pun melepaskan kincir untuk menghilangkan aliran listrik. Kemudian dihadang oleh wanita dari kelompok Igurashi. Shizuka pun pergi menemui orang tua untuk mengeluarkan mereka di tempat yang lebih aman. Tetapi mereka menolak. Akan tetapi segerombolan zombie datang menghampiri rumah itu. Shizuka pun memancing para zombie supaya pergi dari rumah itu. Di tempat Akira pun akhirnya sampai di rumahnya. Akan tetapi Akira pun dihentikan oleh ayahnya dan disuruh menjaga ibunya karena ayahnya pergi untuk menghadang para zombie. Di sisi lain, Shizuka sedang diikuti oleh seorang laki-laki yang mesum dari kelompok Igurashi. Shizuka pun langsung merasa ketakutan dan ketakutannya itu melebihi dari kejaran zombie. Patrick pun masih beradu pedang dengan wanita itu. Di sisi lain, Kencho pun berhasil mengalahkan salah satu orang dari kelompoknya Igurashi dengan menjatuhkan diri kepada gerombolan zombie. Untuk menyelamatkan diri, Kencho pun melompat ke tempat pupuk yang berisi kotoran. Patua Hiko terbangun karena merasakan kekhawatiran pada Shizuka dan menyemangati orang tua lainnya supaya membantu Shizuka yang berkorban untuk mereka. Shizuka pun berhasil dipojokkan oleh orang itu. Akan tetapi Patua Hiko menolong Shizuka dengan 1 kali tembakan. Dan orang tua yang lainnya juga datang menolong Shizuka dan berhasil mengalahkan orang itu.
Di sisi lain, Batrik pun berhasil menghancurkan kincirnya dan menghentikan aliran listrik. Wanita itu pun akhirnya digigit oleh kawanan zombie. Ayah Akira pun berhasil mengalahkan beberapa zombie, akan tetapi penyakitnya malah kambuh. Ketika ayah Akira mau digigit oleh zombie, Higurashi malah menyelamatkannya, yang digunakan sebagai sandera supaya Akira menyerahkan diri untuk dimakan oleh zombie dan menjadi zombie. Tetapi ayah Akira melarangnya untuk keluar. Akira pun menanyakan kepada ibunya kalau ayahnya itu sakit apa. Ibu Akira pun memberitahu kalau ayah Akira mendapatkan penyakit yang belum ada obatnya. Akira pun akhirnya membuka pintu rumahnya dan zombie pun masuk ke dalam rumah Akira. Akira pun keluar rumah dan sudah menjadi zombie. Higurashi pun sangat puas melihatnya. Akan tetapi itu hanyalah sandiwara yang dibuat oleh Akira. Karena sebelumnya Akira meminta seorang make up artis untuk meriasnya menjadi zombie. Dan rencananya itu berhasil mengelabui Higurashi. Akira pun berhasil menyelamatkan ayahnya. Higurashi pun digigit oleh zombie. Dan Higurashi pun menyadari kesalahannya. Akira pun mendekatinya untuk memaafkannya. Akan tetapi Higurashi pun berlari ke pinggiran sungai dan menceburkan diri ke dalam sungai itu. Warga desa pun berkumpul dan Batrik pun menerobos menggunakan kincir angin. Mereka pun berlari ke hutan dan diikuti oleh zombie. Sesampainya di jembatan, Komano pun datang membantu dengan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Para penduduk desa pun sudah berlari ke seberang melewati jembatan. Akan tetapi Akira dan Kencho melompat dengan tali untuk berkumpul dengan warga desanya. Akira dan Kencho pun memanjat jembatan dan sampai di puncak dan disambut oleh ayahnya. Warga desa pun kembali mengurung para zombie di dalam terowongan itu dan kembali membangun desanya yang hancur. Malam harinya, Akira pun bercerita karena ayah Akira selalu mencemaskan dirinya. Ayahnya itu mempunyai penyakit ambeien. Akira pun memutuskan untuk pergi dari desanya untuk menjelajah Jepang dan menemukan penyebab terjadinya penyebaran zombie dan menyuruh ayahnya untuk operasi. Sebelum berangkat, Akira pun diberikan perbekalan oleh penduduk desa. Ibu Akira pun memberikan banyak makanan kepada Akira. Akira pun berangkat untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, untuk perjalanan Akira sampai di sini, kemungkinan ada season 2-nya atau belum, kita nantikan aja kelanjutannya. Semoga terhibur. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan jalan cerita yang baru. Kita bertemu lagi di jalan cerita yang baru. Sampai berjumpa lagi. Hatur nuhun.